Memahami tauhid secara benar. Tauhid artinya meyakini keesaan Allah, baik zat, sifat, maupun pekerjaannya. Tauhid terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Hal ini mengacu pada Al-Quran, pada surah An-Nas. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan somadan, lem yalid walam yulad, walam yakulahu, kufuwan ahad, amma ba'du. Marilah kita coba perjelas, agar kita dapat memahami, dari ketiga jenis tauhid tersebut. Yang pertama, saudaraku, tauhid rububiyah. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, apapun bentuk dan wadahnya, yang ada di dunia ini, Allah lah yang menciptakannya. Baik itu yang tampak nyata, maupun yang gaib. Benar tidak kemudian Allah itu merupakan pemilik, iya, pemilik dari setiap yang tercipta. Jadi, jika kita telah memahami tauhid secara benar dan penuh keimanan, hidup kita di dunia ini pasti tidak akan sombong, tidak akan semena-mena. Sak enake dewe, karena kita sadar bahwa yang kita miliki sekarang ini hanyalah titipan saja, bahkan boleh dibilang ini sebuah cobaan dan ujian. Nah, saudara, sadar apa enggak dan selanjutnya, Allah itu satu-satunya pengendali alam raya ini. Iya, dialah satu-satunya. Allah lah yang dapat menghidupkan dan mematikan sesuai dengan kehendaknya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunah-sunahnya. Saudaraku, dengan kita memahami tauhid rububiyah ini, tujuannya apa? Iya, agar manusia itu mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua makhluk yang diciptakannya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 86-87. Qul marobus samawati sabi, warobul narshil nasdim. Saya kuluna lillahi, kul afala tatakun. Artinya insya Allah, katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa? Di dalam firman Allah ini, ditekankan bahwa manusia itu harus bertakwa. Takwa yang sebenar-benarnya tentang tauhid uluhiyah, ini jenis tauhid yang kedua. Di dalam tauhid uluhiyah ini, seharusnya setiap manusia itu dalam mengerjakan ibadah seperti salat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap pada satu-satunya zat, yaitu Allah Ta'ala. Hal ini mengesahkan bahwa setiap perbuatan ibadah yang kita kerjakan tersebut semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita akan memahami bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Jika kita telah mampu memahami tauhid uluhiyah ini secara benar, maka bisa dipastikan kita akan menjadi manusia yang selalu tunduk, taat, dan mengikuti setiap perintahnya. Tentang tauhid uluhiyah ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taguta faminhum man hadalahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah fasiru fil ardi fansuru kaifa kana ngakibatul mukatsibin. Artinya, dan sungguh
Kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah, dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Di dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan bahwa pada setiap masa dan setiap kaum, pasti Allah mengutus orang terpilih sebagai Rasul untuk membimbing dan memberikan pencerahan terhadap keimanan. Tauhid yang ketiga, yaitu Tauhid Asma wa Sifat. Artinya apa? Kita diwajibkan beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Tujuan kita untuk mempelajari Tauhid Asma wa Sifat ini tiada lain untuk mengetahui bahwa apa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak dan mutlak. Seperti firman Allah, Allahu la ilaha illahu walahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surat Toha ayat 8. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dengan argumen bahwa hanya miliknya lah segala al-asma' al-husna. Setiap nama tersebut mengandung sifat yang sempurna pula, seperti al-Khaliq, yang berarti Allah itu yang menciptakan. Al-Nalim, yang berarti Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Khabir, yang berarti Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail. Ar-Razzaq, yang berarti Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta. Kemudian Asma' Al-Muhyi dan Al-Mumit, yang berarti hanya Allah lah yang menyalakan dan yang mematikan. Al-Mutakabir, yang berarti hanya Allah lah yang berhak menyombongkan dirinya. Al-Nali, yang berarti Allah Maha Tinggi. Al-Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Dan begitu seterusnya hingga 99 nama indah dan agung hanya milik Allah. Pertama, setiap nama Allah itu menunjukkan pujian, dan memanggilnya dengan namanya adalah bentuk pujian terhadapnya. Kedua, setiap nama Allah bukan hanya sekedar nama, akan tetapi dia mengandung makna hakiki dan sempurna. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai Al-Ghafur, itu bukanlah sekedar sebutan atau panggilan saja, melainkan juga pernyataan bahwa Allah lah yang suka mengampuni dosa para hamba. Setiap sifat hakiki yang terkandung dalam setiap nama Allah adalah sifat yang sempurna, benar-benar berada pada puncak kesempurnaan yang sempurna. Oleh karena itu kita menerjemahkan nama-nama tersebut dengan awalan Maha. Hal ini berbeda dengan manusia yang seringkali namanya berbanding terbalik dengan sifat aslinya. Kita ambil contoh saja, namanya Saleh, ini mohon maaf, ya. Ini hanya sempel, contoh saja. Bagi yang memiliki nama Saleh, mohon maaf. Karena sifat manusia itu masih diselimuti nafsu, jadi sebenarnya orang tua yang memberi nama Saleh tersebut mempunyai harapan agar kelak anaknya benar-benar saleh. Begitu harapannya. Tapi nyatanya belum tentu juga nama Saleh itu menjadi seorang yang saleh. Yang ketiga, nama-nama Allah adalah sarana untuk berdoa dan berkomunikasi kepadanya, sebagaimana Allah firmankan, Walillahil asma'ul husna, fatmuhu biha, wajarul lajina yulhiduna, fi asma'i sayujziyauna, makanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180.
Di dalam ayat ini, Allah menekankan pada kita semua, dan Allah juga memberikan kunci untuk membuka setiap permasalahan hidup makhluk-makhluknya. Dan Allah juga memberikan peringatan, bahkan ancaman di dalam ayat tersebut, yaitu bagi mereka yang menyimpang di dalam menyebut namanya. Jikalau kita dapat mengurainya lebih dalam lagi, sebenarnya dari ayat ini Allah sudah memberikan petunjuk yang jelas bagi hamba-hambanya. Bahkan, di antara sebab dikabulkannya doa adalah bertawasul dengan nama-nama Allah sebelum berdoa. Bertawasul dengan nama-nama Allah adalah dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita dalam doa. Sebagai contohnya, ketika kita meminta diberikan rahmat, maka sebutlah Ya Rahman Ya Rahim. Atau ketika kita meminta rejeki, maka yang harus Anda sebut Ya Rozak, Ya Wahab, Ya Mukti. Dan ketika meminta pengampunan, maaf, dan taubat, maka yang harus kita sebut nama Ya Gofar, Ya Gofur, Ya Tawab, Ya Halim. Saudaraku, Sobat Kolbun, hal ini saya sampaikan agar bisa memotivasi bagi kita untuk mengetahui makna Asmaul Husna, sehingga kita bisa memaksimalkan tawasul kepada Allah ketika berdoa. Kembali kita pada pokok bahasan kita mengenai tauhid. Kita harus dapat memahami peranan tauhid dalam kehidupan kita. Peranan ketauhidan kita terbagi dalam beberapa kriteria. Yang pertama, tauhid akan menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang sebenarnya telah dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, tauhid akan memberi ketenangan dan ketentraman jiwa. Dalam hal ini, agama sebagai kebutuhan fitrah akan menuntut dan mendorong manusia untuk terus mencari atau mendalaminya. Yang ketiga, saudaraku, tauhid menjadi pedoman hidup yang pasti. Dengan meyakini bahwa Tuhan akan memberikan arahan dan pedoman yang pasti dalam kehidupan manusia, peranan tauhid di dalam kehidupan ini sangat jelas jika manusia itu benar di dalam memahami tauhid. Maka, hal ini akan menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik, menanamkan rasa percaya diri dan mengerti harga diri, serta membentuk manusia menjadi jujur dan adil. Yang pasti, tauhid berfungsi untuk menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi rumitnya berbagai persoalan, serta membentuk pendirian yang teguh. Memiliki kesabaran, ketabahan, dan optimisme. Demikian tausiah yang saya sampaikan tentang tauhid. Semoga bisa menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.